Ada satu tradisi untuk masyarakat Dayak Budayu, yaitu berburu menggunakan sumpit. Nah, sebelum kita berburu ini ada ritualnya dulu untuk meminta izin para leluhur supaya nanti pada saat berburu dilancarkan, tidak ada halangan apapun. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Bagi masyarakat suku Dayak, tradisi berburu untuk persembahan harus dibekali doa dari tetua adat, sehingga kegiatan ini tak lepas dari ritual. Pada titik awal berangkat, terlebih dahulu dibuat tempat persembahan guna meletakkan hasil buruan. Jadi untuk awalan berburu itu pertama-tama yang harus kita cari adalah bekas jejaknya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini bekas galian dan juga ada tapak kakinya. Pentingnya lagi yang dilihat tapak kakinya itu ke arah mana ya Pak ya. Kalau ke arah sana berarti kira-kira akan larinya ke sebelah sana. Kita akan cari ke sana berarti arahnya. Oke, yuk. Babi menggali tanah untuk mencari makanannya, yaitu cacing. Bekas galian pun menjadi tanda yang kami ikuti. Di depan sana ada pergerakan dulu, itu sepertinya ada babi di situ. Kita jalannya harus pelan-pelan banget biar gak berisik. Penciuman babi tergolong tajam, sehingga kami harus berburu melawan arah angin, supaya bau manusia tidak tercium babi. Wah, hilang ya Pak. Yang namanya babi hutan itu susah banget didapetinnya. Sekalinya kita udah menyumpit, nggak langsung kena, pasti dia akan kabur. Jarak tembak sumpit bisa mencapai 200 meter. Dahulu, sumpit digunakan sebagai senjata tradisional untuk perang. Kini, sumpit masih digunakan untuk berburu, karena mudah dibuat dan ramah lingkungan. Itu ada yang teriak, ada kayaknya dapat babi. Wow, ini babinya sudah dapat. Babi liar diburu untuk konsumsi. Binatang yang gemar bermain di lumpur ini menjadi hama perkebunan masyarakat setempat. Walaupun ukurannya kecil segini, ini babinya mau langsung diikat, langsung kita bawa. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Semua sudah berkumpul di sini, tinggal kita nikmatin aja rame-rame. Sudah pada mau makan ya Pak ya? Udah capek. Ada yang mau pada makan? Ayo siap, 1, 2, 3, serbu! Babi persembahan ritual diolah menjadi masakan kuah asam manis. Sajian ini wajib sebab dipercaya membawa berkat bagi penduduk. Meski berbeda keyakinan, saya tetap menikmati kebersamaan ini dengan menyantap olahan daging lain. Ya beginilah suasana makan-makan di sini, sangat ramai, dan yang paling saya kagumi adalah budayanya masih sangat dilestarikan, apalagi sudah diturunkan kepada anak-anak zaman sekarang untuk masa yang akan datang. Ada satu minuman juga di sini yang bikin saya penasaran, yaitu namanya tapai jahe. Ini rasanya hangat dan juga menyegarkan. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Ikan sungai menjadi bahan paling mudah dijumpai saat kita hidup di hutan belantara Kalimantan Utara. Sebab wilayah perburuan hewan cukup jauh dari tempat kami berada. Untuk itu, ikan air tawar menjadi pilihan yang tepat. Masyarakat Dayak Okolot menyebut kuliner yang kami buat ini ikan tambak. Ikan yang diawetkan dengan proses fermentasi tradisional menggunakan bahan-bahan alami. Nah, ikan yang paling cocok untuk membuat kuliner tambak ini adalah jenis ikan berkumis
seperti patin sungai. Unik sekali, masyarakat pedalaman memang selalu memiliki kearifan lokal terkait kebutuhan dasar hidup manusia. Dalam pembuatan olahan ikan tamba diperlukan ampas singkong yang biasa disebut onggong. Sisa perasan singkong yang telah diambil patinya. Jadi ampas singkong ini sudah sangat minim kandungan karbohidratnya. Tinggal tersisa kadar protein yang sangat rendah, juga mampu menghasilkan asam laktat dan alkohol dalam jumlah sedikit. Kehidupan masyarakat di Kaltara ini kadang ada di kampung, kadang ada di kebun. Ya tergantung musimnya aja gimana. Kayak sekarang nih saya sama keluarga Bapak Sinyo lagi mau bikin makanan khas dari sini. Namanya tamba ya Bapaknya. Akan tetapi ampas singkong harus disangrai hingga kadar airnya tersisa sedikit saja. Iya, tidak boleh terlalu kering, sebab bakteri asam laktatnya akan kesulitan untuk tumbuh. Asam nggak? Singkong dengan kadar getah sedikit merupakan jenis singkong yang paling ideal. Nah ini lagi ngesangrai ampas singkongnya sampai dia mengering. Nanti baru akan dicampurin sama ikan tambanya itu. Mensangrai singkong ini sekaligus menyiapkan ampas agar dapat menjadi media tumbuh bakteri asam laktat. Agar tidak busuk, daging ikan diberi garam. Rasanya selanjutnya, ikan siap difermentasi hingga 2 minggu lamanya. Olahan fermentasi ikan muncul karena kebutuhan bahan pangan masyarakat pedalaman. Dengan difermentasi, ikan dapat disimpan lama dan masyarakat bisa fokus pada kegiatan berladang. Nih kalau bisa dilihat nih di sini yang masak cowok semua. Karena memang kenapa cowok? Jadi masakan ini biasanya dimasak pas di dalam hutan, bawa bapaknya lagi berburu. Jadi di dalam hutan masak ini dibawa pulang, didiemin deh seminggu. Jadi enak tuh ibu-ibunya tinggal makan doang tuh. Lihat aja tuh di atas, lagi pada nungguin sampai mateng ya Pak ya. Ini yang kasih masak. Pengolahan ikan serupa ikan tamba ini juga dilakukan masyarakat Dayak lainnya. Di Kalimantan Tengah, masyarakat Dayak Ngaju mengenalnya dengan nama wadi. Sementara orang Banjar menyebutnya ikan pakasam di daerah Kalimantan Selatan. Prinsip membuatnya sama, tetapi bahan pemicu fermentasinya yang berbeda-beda. Bisa beras ketan atau jagung yang disangrai, rasanya pun jadi berbeda-beda. Ini setelah ikannya dimasukin ke dalam bambu, ditutupnya pakai daun pisang, terus atasnya pakai ini ampas singkong yang belum disangrai. Jadi untuk menghindari lalat-lalat yang masuk dan juga fermentasinya semakin bagus, gak ada udara yang masuk ke dalam ya Pak ya. Ditunggu sampai 1 minggu baru bisa dimakan. Lama banget mau makan ini ya Pak. Ikan tamba bukanlah lauk utama dalam menu kuliner Dayak Okolot. Selalu ada lauk lain saat menyantap ikan tamba. Fermentasi ikan khas Dayak ini menghasilkan kandungan nutrisi tinggi, mampu mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh serta mereduksi infeksi usus. Nih, dipegang gini ya Pak ya. Nah ini kalau makan di sini sendoknya nggak boleh dilepas. Walaupun kita ambil ikan, sendoknya harus dipegang kayak gini nih. Karena katanya kalau orang dulu, kalau udah disimpan, sendoknya udah selesai ya Pak makannya Pak. Ini tadi tambanya, cobain ya. Makannya dikit. Aromanya tuh agak-agak nggak enak ya, agak-agak asem gitu. Tapi rasanya Agak sendok. Sendok nggak cukup lagi. Ayo. pertama di mulut tuh enak ya, tapi lama-lama asem banget Pak. Ini ikannya pertama-tama di mulut enak asin, agak-agak asem dikit, tapi lama-lama udah didiemin makin asem. Emang begini apa ya? Ini dimakannya pakai hilwi. Wah, mantap. Saya nggak kuat asemnya. Makanan fermentasi seperti ikan tamba khas Dayak Kalimantan
menjadi bukti nyata kejeniusan leluhur bangsa Indonesia dalam mengolah bahan makanan. Salut, sekaligus bangga menjadi bagian dari Nusantara. Ikannya yang kemarin kan Pakai ini aja. Bisa juga. Beginilah keseharian masyarakat Dayak Okolot yang hidup di perbatasan Kalimantan Utara. Terbiasa hidup di pedalaman, semangat kemandirian yang dimiliki begitu mengagumkan. Singkong menjadi tanaman pangan utama yang dibudidayakan karena mudah tumbuh di kondisi tanah yang tipis. Seperti kontur kampung-kampung hasil relokasi penduduk yang dilakukan pemerintah ini. Salah satunya adalah kawasan pemukiman baru Deralon. ini di luar dugaan saya, ternyata di Kaltara khususnya daerah Nunukan ini masih banyak masyarakat yang menanam singkong. Nah ini tapi kayaknya harus dicabutnya berdua deh Mama ya. Berat. Ayo Mama. 1, 2, 3. Gede banget Mama. Mama lihat ini. Tanaman singkong di tapal batas negeri ini murni ditanam untuk ketahanan pangan. Jadi bukan untuk dijual, hanya untuk memenuhi konsumsi warga sehari-hari. Jadi memang nggak salah kalau singkong ini adalah salah satu sumber karbohidrat yang memang penting untuk tubuh. Di sini ada makanan khas dari singkong namanya hilui. Tak sah dalam kamus sejak petualang mendatangi suatu daerah jika tak mencicipi sajian setempat. Di Kalimantan Utara, keberadaan singkong menjadi solusi berkurangnya tanaman sagu di alam. Minim perawatan sehingga dapat mengimbangi tingkat konsumsi masyarakat yang hidup jauh dari pusat pemerintahan. Aduh, ini marutnya bener-bener harus hati-hati, kalau enggak nih kayak saya nih sakit tahu Mama, perih. Bagi saudara kita yang hidup di perbatasan Indonesia-Malaysia ini, keberadaan singkong jelas menjadi penentu kemandirian pangan. Mereka tidak tergantung dengan suplai bahan pangan daerah lain yang secara jarak memang sangat jauh. Singkong yang sudah diendapkan selama seharian, nah ini nih bentuknya seperti ini. Ini juga udah dicampur sama air ya Kak ya. Sudah dicampur sama air, mirip sama santan kalau misalnya saya lihat nih, itu bentuknya begini. Jika Papua punya papeda, Nunukan Kaltara punya ilui. Sekilas keduanya sangat mirip, hanya saja tekstur ilui lebih padat. Membuat ilui sangat mudah dan cepat, cocok dengan kehidupan masyarakat Kalimantan Utara yang memiliki mobilitas tinggi di ladang dan hutan-hutan. Adonan harus terus diaduk agar tidak lengket. Nah ini hilui yang sudah mau jadi, nah ini diaduk-aduk terus sampai dia berubah warna menjadi agak kekuningan. Nah setelah diaduk-aduk gini, setelah dikasih aduk-aduk begini, nanti diberi air. Tuh. Aduh, ini berat ini Mama, makin lama berat. Menu ilui dapat ditemukan di 3 wilayah Kabupaten Nunukan, yakni Lumbis, Sebuku, dan Sebakung. Tingkat konsumsi masyarakat atas makanan ini sangat tinggi, mengalahkan konsumsi beras. Aku telan aku jam. Ayo kita tono. Rasanya hampir mirip sama papeda, cuma ini lebih asem banget ya Mama ya. Tapi kalau dicampurin sama si kuah ikan apa ini tadi Kakak? Ikan pelian ini enak, asin dicampur asem, seger. Ayo makan Kakak yang banyak. Ini kalau bisa dilihat ini teksturnya kayaknya lebih padat dibandingkan papeda ya Kakak ya. Jadi sendok rame-rame. Oh ini. Oh. Aku di sini.
Bersama masyarakat Dayak Kenya Omalung, saya dan tim Jejak Petualang akan membuktikan keberadaan pohon meranti terbesar yang ada di Indonesia, bahkan konon di dunia. Untuk mendeteksi keberadaan pohon raksasa, saya harus menyusuri perairan Sungai Setulang di pelosok Kaltara dekat perbatasan Indonesia-Malaysia. Sayangnya debit air di Sungai Setulang begitu kecil. Perjalanan saya menjadi tidak mudah. Banyak badan sungai yang dangkal. Sepertinya saya baru akan sampai di Tanah Olen 4 jam lagi. Nah ini sekarang saya lagi di tempat pemberhentian kedua. Di sini itu tempat kita mencari bahan-bahan untuk nanti masak ya kakak ya. Kita cari daun, cari bambu nih, dipotong, dibersihin dulu buat dibawa nanti ke sana. Kita masak-masak ya kak ya. Masak yang banyak. Kemungkinan kami akan bermalam di hutan. Untuk itu, butuh mengambil bambu sebagai bahan perlengkapan. Jaring ikan. Di Sungai Setulang, ikan jenis barb sangat mudah dijumpai. Hasil dari cara tangkap ramah lingkungan ini selalu menjanjikan hasil. Sambil nunggu kita jalan-jalan, bapaknya tuh lihat ngejala ikan buat lauk, lumayan kan kalau dapet. Ada, coba lihat ikan apa ini bapak? Noi, licin. Lumayan buat makan siang kita tuh. Ini ikan apa kalau dibilang di sini? Lalang. Oh, Ikan lalang katanya. Mana? Nih. Sungai Setulang merupakan sungai pegunungan. Tetapi karena sempit dan dangkal, perahu kami harus berulang kali didorong. Jelang pukul 3 sore hari, akhirnya kami memasuki kawasan Tanah Olen yang menjadi tujuan utama perjalanan ini. Namun kami harus mendirikan tempat bermalam. Ya, karena pohon besar yang saya cari masih sangat jauh, pohon meranti raksasa. Dua telu. Panjang di atas, yang pendek-pendek di bawah. Oke. Berhubung kita bermalam di hutan tuh, jadi kita buat tempat singgah. Ya dari alam juga dibuatnya. Kayak itu tuh atapnya pakai daun talang kalau di sini. Udah deh dibuat seperti rumah supaya aman nanti malam kita terjaga dari gangguan luar. Ngalak be. Nanti. Kecepatan masyarakat Kenya membangun bivak luar biasa. Tidak sampai 1/4 jam, bivak kami sudah berdiri dan dapat digunakan. Olahan makanan khas Kenya pun segera dibuat. Buat daunnya, kita pertama-tama apa? Kayak daun pisang? Bukan. Pakai tangkeng? Bukan. Nah, bambu yang tadi kami cari berguna untuk bertualang di hutan seperti ini. Bapak daun apa? Daun dari tanaman jenis tikala yang kami dapatkan juga dipakai membungkus makanan. Daun ini memiliki aroma sedap yang sangat kuat. Menu kami tidak menggunakan bumbu sama sekali. Tapi soal kelezatan jangan ditanya, dan yang pasti sangat sehat. Lalang. Atak lalang. Atak lalang. Nah sekarang kita lagi mau buat ikan atak lalang. Nah ini dibuatnya dibungkus pakai daun ubek bau, dimasukin ke sini ke bambu. Udah deh ditutup lagi pakai daun ini Ya, wangi. ubek bau juga tutupnya. Ubek bau. Ini harum banget loh. Ini lebih harum dari wangi badan saya pak. Nanti dibalik. Prinsip memasak dalam bambu memanfaatkan uap panas. Uap yang terjebak di dalam bambu lah yang berfungsi mematangkan bahan makanan. Syaratnya, api harus menyala dengan baik, sehingga media masak alami ini tidak hangus dan membocorkan uap panasnya. Sembari menunggu makanan matang, masyarakat memanfaatkan waktu mencari sayuran dari umbut gamok atau talang. Umbut tanaman ini diyakini mampu mendinginkan perut usai bekerja berat. Cocok dengan petualangan kami seharian ini. Ini yang enak yang manis. Nah,
Ini umbut yang tadi pohonnya, pohon talang yang daunnya dipakai buat tutup atap tempat tinggal nanti kita malam. Ini rasanya tuh manis dan sepet. Jadi antara manis dan sepet. Nah itu tuh rasanya. Awas. Daun ubek bau. Ini aroma yang tadi daun ubek bau itu, ini langsung menyengat ke hidung saya. Jadinya emang aromanya tuh wangi banget, masakannya mungkin jadi enak kali ya. Coba Bapak buka dulu rasanya seperti apa. Saya mau coba. Awatak bui. Bui. Man yun. Rasa ikannya tuh enak, lembut. Ikannya tuh kayak di presto gitu tuh. Oh yang nggak tahu? Sama ibu tadi ya. Iya. Durinya bisa dimakan, bisa. Kalau hobek saleng, nah ini biasanya kita kenal dengan ketan hitam yang sudah dimasak. Makanan sederhana ini luar biasa nikmatnya. Komposisi kandungan gizinya pun cukup lengkap. Karbohidrat kami dapat dari ketan, sementara protein dari ikan segar. Nutrisi baik lainnya disumbang sayuran umbut talang. Rasanya tuh enak, Mei, Omang. Kalau bisa dilihat nih di sini semua bahan-bahannya kita ambil di alam, dari tempatnya, daun-daunnya, semuanya bikin atap-atap, semua dari alam. Tanah Olen, alam hutan tropis yang terbentang seluas 5.300 hektar. Dalam bahasa Kenya Omalung, Tanah Olen bermakna kawasan hutan yang disisakan atau tanah yang disimpan. Dimasak. Nih ya, di Tanah Olen ini bisa dilihat pohonnya masih besar-besar. Salah satunya ini nih, pohon ipit. Seperti biasa, kalau orang kampung bilang deket kok, deket. Itu perlu dipertanyakan. Pohon-pohon besar yang ada di dalam Tanah Olen kebanyakan pohon jenis meranti dan pohon majau. Nah ini salah satu pohon besar ya, kalau di sini namanya pohon banir. Nih sebenarnya ini akarnya cuma seperti dinding besar-besar. Tuh bapaknya sampai naik-naik ke situ, naik dari pohon, duduk di situ, nyantai banget bapaknya. Tak mungkin pohon berdiameter besar bisa berdiri kokoh tanpa akar banir atau akar papan. Ya, akar ini adalah ciri khas pohon-pohon besar yang ukurannya tidak biasa. Tanpa akar papan, pohon raksasa akan roboh. Sebenarnya sudah banyak banget orang lain yang masuk ke dalam hutan ini yang pengen nebang pohonnya. Karena melihat pohonnya besar-besar, banyak yang menawarkan oleh masyarakat, boleh nggak ditebang? Tapi masyarakat memilih untuk menolak karena masyarakat lebih memikirkan buat nanti ke depannya gimana. Selain di Indonesia, beberapa pohon besar yang masih ada di dunia antara lain terdapat di Alaska dan Australia. Kawasan hutan tropis yang terjaga memang semakin langka di dunia. Nyampe juga. Tuh dia tuh pohonnya, meranti kuning. Ini dia salah satu pohon yang paling besar di dunia. Bisa dilihat, itu emang besar banget.
Saya baru pertama kali lihat pohon segede ini. Capek, naik turun gunung, kepleset-kepleset. Capeknya saya terbayar. Luar biasa menakjubkan. Indonesia masih punya pohon jenis meranti dan pohon majau ukuran jumbo. Kelilingnya itu 9 meter. Dan ini masih sangat dijaga sama masyarakat. Jangankan untuk ditebang ya Bapak ya. Untuk dikikis-kikis saja ini nggak boleh. Ini harus dilindungi sama masyarakat di sini. Kita harus berbangga dengan masyarakat Kenya Omalung karena mereka juga lah Indonesia masih ditempatkan sebagai negara yang memiliki pohon-pohon besar di dunia. Ini lagi proses untuk mengukur si pohon meranti kuning ini tapi pakai rotan. Nanti kita lihat seberapa besar keliling dari ini nih, pohon besar ini. Menurut penuturan warga, saya dan tim Jejak Petualang adalah kru TV pertama yang berjuang habis-habisan untuk menuju ke pohon terbesar di kawasan ini. Masih kurang. 7. Ini aja belum rata ya. Segini. Nah, ini udah mundur-mundur nih. Nah, ini dia kira-kira diameter dari pohon meranti kuning yang ada di belakang saya. Hitung aja satu orang tuh 1,5 meter, 1,5 meter depan nih segini. Ini ada 6 orang. 1,5 meter kali 6 berapa? Ini ada 6 orang. Sekitar 9 meter lah ya Pak ya kelilingnya. Tuh gede banget. Di melany itu kalau naik Jejak Petualangan